Tuhan, sahabat-sahabat SRK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kembali hari ini di mana Tuhan boleh mempertemukan kita dalam program Siraman Rohani Kristen. Tentunya itu semua oleh karena kebaikan dan anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sahabat-sahabat SRK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa, minta pertolongan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan yang senantiasa menolong bahkan juga memelihara kehidupan kami Tuhan dari hari-hari yang lalu dan sampai saat ini Bapa, sehingga kami boleh memasuki bertemu hari ini Bapa di dalam surga dalam program Siraman Rohani Kristen Tuhan. Itu semua oleh karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang menjamah setiap hati kami Tuhan. Engkau yang menolong kami sehingga kami memahami akan kebenaran firman Tuhan. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena ketika kami melakukan kebenaran firman-Mu Bapa, maka disitulah kuasa-Mu bekerja ya Bapa di dalam surga. Dan ketika kami melakukan kebenaran firman-Mu Bapa di dalam surga, maka disitulah firman-Mu yang hidup itu Bapa di dalam surga. Terpuji termulialah nama-Mu Bapa di dalam surga. Demikian juga hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan pakai mulut, bibir, dan lidah hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Sahabat-sahabat SRK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam program SRK hari ini terambil dari Ibrani 11 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak ini elok rupanya, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Sekali lagi, karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Yang menjadi tema dalam program Siraman Rohani Kristen hari ini yaitu Yokobed, seorang perempuan beriman di tengah kesukaran hidup. Yokobed, seorang perempuan beriman di tengah kesukaran hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita sama-sama dengarkan. Kalau kita lihat di dalam pembacaan kita tadi, ya, ada kalimat di situ dikatakan, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Dan mereka tidak takut akan perintah raja. Perintah raja yang bagaimana itu? Perintah raja yang seperti apa yang tidak ditakuti oleh Yokobed? Ya, sampai-sampai firman Tuhan mencatatnya. Siapa Yokobed ini sehingga dia berani
Sehingga firman Tuhan katakan bahwa dia tidak takut akan perintah raja. Tentunya kalau kita berbicara tentang perintah raja bukan sembarangan. Artinya kalau ada perintah raja, maka perintah itu seyogianya harus dilaksanakan. Dan ketika perintah itu tidak dilaksanakan, maka konsekuensinya akan berdampak kepada pribadi yang tidak melaksanakan perintah tersebut. Kita akan lihat dulu seperti apa sebenarnya perintah itu. Apakah perintah itu mengenakan, atau justru perintah itu mempersulit, menyulitkan orang yang tidak melaksanakan perintah tersebut. Kita lihat dalam Keluaran 1 ayatnya yang ke-23. Dikatakan seperti ini, lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Israel ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah ia hidup. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya. Saudaraku, ini perintah untuk kesekian kalinya yang disampaikan oleh Firaun, secara khusus mengenai perkembangan pertumbuhan daripada bangsa Israel yang demikian besar. Ya, ini perintah yang kesekian kalinya. Firaun ada satu kekhawatiran akan pertumbuhan bangsa Israel. Ya. Kalau kita lihat dalam perintah-perintah di atasnya, ya, Firaun memerintahkan supaya bangsa Israel dibuat kehidupannya demikian pahit dengan membuat mereka kerja paksa, ya, dengan membuat mereka hidup di dalam kesengsaraan. Ternyata ini juga tidak membuahkan hasil. Lalu juga ada perintah yang tidak jauh berbeda dari perintah tersebut, yaitu memberikan perintah kepada para bidan-bidan yang menolong wanita Israel yang akan melahirkan, ya. Dan ini pun tidak menolong Firaun untuk menekan laju pertumbuhan daripada bangsa Israel. Sehingga datang lagi perintah, yaitu perintah yang sudah kita baca tadi, dan ini semakin luar biasa perintahnya, ya. Dikatakan tadi di situ, lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya. Kalau tadi perintah yang pertama itu kepada pegawai-pegawainya supaya bangsa Israel, ya, yang hidup dalam kerja paksa semakin dipahitkan kehidupannya, semakin susah mereka mencari bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membangun sebuah kota. Lalu perintah yang kedua hanya kepada bidan-bidan yang menolong ketika perempuan-perempuan itu, bidan-bidan itu menolong perempuan-perempuan bangsa Israel. Lalu ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perintah itu disampaikan kepada seluruh rakyat daripada bangsa Israel, seluruh rakyatnya. Kalau tadi hanya pegawai-pegawainya, tentara-tentaranya, pasukannya, lalu meningkat kepada bidan-bidan, lalu ini meningkat lagi pada seluruh rakyatnya. Artinya seluruh rakyat Mesir, ya, ada satu kewajiban kepada mereka, ada satu perintah kepada mereka, diberikan wewenang, ada legalitas
untuk membunuh daripada anak-anak bangsa Israel secara khusus laki-laki. Nah, ini ternyata perintah yang disampaikan oleh sang penguasa pada waktu itu. Dan tentunya ini menjadi sesuatu hal yang menyulitkan, sesuatu hal yang menakutkan, khususnya kepada orang tua yang ada di tengah-tengah bangsa Israel, dan secara khusus juga wanita-wanita yang akan melahirkan anak ketika perintah itu datang. Saya yakin dan percaya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada kekhawatiran, ada ketakutan yang begitu luar biasa yang menimpa wanita-wanita yang sedang hamil, wanita-wanita yang ingin melahirkan pada waktu itu. Karena apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudah seharusnya, sepantasnya ketika satu keluarga ya ada anak yang mereka harapkan, ada anak yang mereka impikan lahir di tengah-tengah keluarga tersebut, tentunya harapan mereka sukacita, saudara. Ya, ada sukacita di tengah-tengah keluarga itu untuk menyambut daripada anak yang mau lahir itu. Seorang wanita yang ingin melahirkan seorang anak tentunya ada harapan, ada sukacita di dalam dirinya, ada sukacita penantian di dalam dirinya. Tetapi ini, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya ketika perintah itu dikeluarkan, ketika maklumat itu didengarkan, saudara, maka bukan sukacita yang datang di tengah-tengah keluarga itu, bukan sukacita yang datang kepada perempuan ini, tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, justru sebenarnya tekanan, penderitaan. Kenapa? Keluarga itu harus mempunyai cara, mereka harus memikirkan cara yang demikian baik. Bagaimana nanti anak ini ketika dia lahir, maka anak ini tidak diketahui oleh orang-orang Israel, orang-orang Mesir secara khusus. Ya, ini menjadi beban tersendiri bagi mereka. Tetapi hal yang luar biasa dalam bagi satu keluarga, secara khusus keluarga orang tua daripada Musa, dalam hal ini Amram dan juga Yokobed. Dikatakan tadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Yokobed tidak takut akan perintah raja. Ini luar biasa, saudara. Sekali lagi saya katakan bahwa ketika raja memberikan perintah, maka perintah tersebut tidak ada tawar-menawar untuk tidak dilaksanakan. Tetapi perintah itu harus dilaksanakan. Apalagi ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, raja sudah bangsa Israel. Artinya perintah itu wajib hukumnya untuk dilaksanakan, dan ketika tidak dilaksanakan maka konsekuensinya demikian berat. Nah, dalam situasi dan kondisi seperti itulah firman Tuhan katakan bahwa Yokobed tidak takut akan perintah raja, bahwa orang tua daripada Musa, daripada bayi yang mau lahir ini tidak takut. Tentunya ini menjadi rahasia yang perlu kita pahami, yang perlu kita teladani. Apa rahasianya sehingga orang tua ini tidak takut akan perintah raja? Karena iman, maka Musa sesudah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena iman,
Ternyata rahasianya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus karena iman. Dikatakan firman Tuhan karena iman sesudah Musa lahir. Jadi imanlah yang mengalahkan ketakutan. Iman mengalahkan kekhawatiran. Iman mengalahkan kegelisahan. Bahkan juga iman mengalahkan akan perintah raja yang begitu luar biasa itu. Dalam ayat yang pertama pasal yang ke-11 dalam kitab Ibrani ini dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada pengharapan yang luar biasa yang ada di dalam diri orang tua daripada bayi ini. Ada pengharapan, ada sukacita yang luar biasa yang ada di dalam diri Yokobed. Tadi dikatakan bahwa iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Ada iman di dalam diri daripada Yokobed sehingga dia tidak takut kepada perintah raja. Wow, ini sangat dahsyat. Semuanya ternyata didasarkan kepada iman. Iman mengalahkan segala sesuatu. Iman mengalahkan dunia. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seberapa takut pun engkau hari ini, seberapa dahsyat pun yang datang menghimpit kehidupanmu saat ini, maka iman mengalahkan itu semua. Dan oleh karena imanlah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Yokobed ketika anak tersebut sudah lahir di tengah-tengah dunia. Yang pertama dikatakan selama 3 bulan dia menyembunyikan anaknya. Tetapi saudaraku nggak mungkin terus-menerus disembunyikan anaknya, saudara. Ya, nggak mungkin disembunyikan terus-menerus anak ini, saudara. Kenapa? Karena anak ini nggak mungkin diam terus, nggak mungkin tanpa bersuara. Ya. Yang namanya bayi, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita nggak mungkin ajarin, kita nggak mungkin perintahkan, nah kamu jangan bersuara, ini lagi ada perintah raja, nak. Ini lagi ada pasukan Mesir yang sedang mengintai, yang sedang berkeliling. Ini sedang ada rakyat Mesir yang sedang berkeliling, yang sedang melihat-lihat. Jadi kamu jangan nangis ya. Kalaupun nangis pelan saja, pelan. Tidak mungkin, saudara. Ya. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, si anak ini, ya itulah mungkin hanya waktu yang demikian singkat ini untuk disembunyikan. Lalu tindakan yang berikutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, coba kita kembali ke dalam kitab Keluaran tadi. Mulai dari ayat yang ketiga. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Ya, memang betul, saudara. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, pakainya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Lalu tindakan yang berikutnya adalah tindakan, ini juga saya katakan tindakan iman, saudara. Bukan tindakan keputusasaan. Oleh karena orang tuanya itu tidak sanggup lagi, ya tidak mungkin lagi disembunyikan, lalu dia putus asa, dan di tengah-tengah keputusasaannya itu, lalu anaknya itu diantar sendiri ke sungai Nil. Ini bukan tindakan putus asa, saudara. Tetapi ini tindakan iman. Dia begitu yakin bahwa Tuhan sanggup memelihara anaknya.
Sehingga dibentuklah, dikatakan keranjang tempat bayi tersebut dibentuk demikian rupa. Kalau tindakan putus asa, saudaraku, maka dia akan antar bayinya itu dengan tidak menyiapkan keperluan daripada bayi tersebut. Tetapi ini dipersiapkan demikian rupa, saudara. Bagaimana supaya bayi itu tidak tenggelam, tidak hanyut? Bagaimana supaya bayi itu, tempat di mana bayi itu diletakkan tidak masuk air? Ini kan dipersiapkan sedemikian rupa. Kreativitas daripada ibunya untuk mempersiapkannya. Kenapa? Karena ada pengharapan. Dia tahu bahwa Allah yang dia sembah sanggup menyelamatkan daripada anak tersebut, sehingga dipersiapkan. Lalu tindakan yang berikutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita kembali lihat dalam Keluaran tadi. Ayat yang keempat. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Sesudah diletakkan di situ, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu juga Yokobed menyuruh anaknya yang lain, yaitu Miriam, ya, kakaknya daripada Musa. Untuk apa? Untuk mengamati. Ya. Nah, ini juga tindakan iman yang dilakukan, yang dikerjakan oleh Yokobed. Ya. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di sini bahwa iman itu, benarlah apa yang dikatakan kebenaran firman itu, bahwa iman itu harus disertai dengan perbuatan. Iman harus disertai dengan tindakan. Yokobed beriman kepada Tuhan bahwa dia yakin bahwa Tuhan sanggup memelihara anaknya, menyelamatkan anaknya. Tetapi tindakan imannya tidak berhenti sampai di situ. Ada action yang dia tunjukkan, ada reaksi, ada perbuatan yang ditunjukkannya. Tadi yang pertama, mempersiapkan segala sesuatu tempat bayi tersebut. Lalu yang kedua, dia juga mempersiapkan kakak daripada Musa untuk melihat apa yang akan terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yokobed begitu yakin di tengah-tengah himpitan yang begitu luar biasa menghimpit kehidupannya. Di tengah-tengah ketakutan yang begitu luar biasa terhadap anaknya, bagaimana kecintaannya kepada anaknya yang mau dia lahir, yang masih baik itu, supaya anak ini selamat. Maka dia mempunyai keyakinan, mempunyai iman yang luar biasa. Mazmur 50 ayat 15, demikian firman Tuhan. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan aku akan memuliakan engkau. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Inilah yang dialami oleh Yokobed. Inilah yang dilakukan oleh Yokobed. Dia sedang diperhadapkan kepada kesulitan. Dia sedang diperhadapkan kepada kesesakan hidup. Tetapi dia tidak menyerah. Dia tidak apatis. Tetapi justru dia percaya. Di tengah-tengah kesesakan itu, dia berseru. Dia yakin bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang dia layani, dia sanggup memelihara kehidupannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin juga hidup kita saat ini sedang diperhadapkan kepada kesulitan-kesulitan. Engkau saat ini mungkin dalam kesesakan di dalam menjalani hari-hari kehidupanmu. Tetapi ingat baik-baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada Allah, ada Tuhan kita Yesus Kristus yang sanggup menjadi penolongmu, yang sanggup mengubah setiap kehidupanmu. Berserulah di dalam kesesakanmu tersebut kepada Dia. Maka Ia akan menjadi sumber pertolongan, akan menjadi sumber kekuatan di
dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Allah yang luar biasa, Allah yang siap menolong kehidupan kami Tuhan. Dalam situasi dan kondisi apapun. Ketika kami datang kepada Tuhan, ketika kami berseru dan berseru kepada Engkau Tuhan. Bahkan di tengah-tengah kesesakan kehidupan kami Tuhan, ketika kami berseru, maka di situ pun Engkau Tuhan hadir ya Bapa di dalam surga. Bapa, biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang dalam melakukan aktivitas kami Tuhan, dalam menghadapi kehidupan kami Bapa di dalam surga, dalam menghadapi kenyataan-kenyataan kehidupan kami Tuhan, maka kami dasarkan kepada iman kami Bapa di dalam surga. Sebagaimana Yokobed ini Tuhan, ketika dia mendengarkan perintah Raja Tuhan, ketika dia kesesakan menjalani, menerima kenyataan hidup itu Bapa di dalam surga, maka dia serahkan sepenuhnya, dia yakin sepenuhnya kepada Tuhan. Semua tindakan-tindakannya Tuhan didasarkan kepada iman percayanya kepada Engkau Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami, setiap pribadi-pribadi yang mendengarkan program ini Bapa di dalam surga, menjadi pribadi-pribadi yang melakukan tindakan-tindakan kami Tuhan didasarkan kepada iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu yang sudah kami dengarkan Bapa, dan biarlah kiranya firman-Mu ini Tuhan menjadi landasan, menjadi dasar di dalam kehidupan kami, di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami sepanjang hari ini Bapa. Peliharakanlah kehidupan kami Bapa di dalam surga, berkatilah kehidupan kami sepanjang hari ini Bapa di dalam surga. Karena kami tahu Tuhan, kami percaya Bapa, bersama-sama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara, bersama-sama dengan Tuhan kami cakap menjalani hari-hari kehidupan kami sepanjang hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Tuhan seluruh umat-umat-Mu Tuhan, SRK yang mendengarkan program ini Tuhan. Berkati kehidupan mereka Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah yang menjadi solusi bagi mereka Tuhan. Engkaulah yang menjadi jawaban bagi setiap pergumulan mereka Bapa di dalam surga. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang hilang pengharapan Tuhan, Engkau kembalikan pengharapan mereka Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpuji, termulialah nama-Mu Bapa. Bapa, aku percaya Bapa dalam surga, kehidupan kami Tuhan sepanjang hari ini Bapa di dalam surga, kami akan menjalani hari ini Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera, dengan penuh pengharapan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya.